Nah mungkin sambil saya perkenalkan kampung marketer sebentar, mungkin panitia bisa membagikan datanya nanti sambil diisi ya teman-teman, untuk worksheet yang pertama tentang data teman-teman. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi yang cerah ini ya di Surabaya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman-teman dari berbagai daerah ini mungkin ya bisa berkumpul bersama, kita belajar bareng, kita diskusi bareng ya. Saya yakin saya masih banyak kelemahan dan kekurangan. Barangkali teman-teman di sini kapasitasnya sudah lebih tinggi daripada saya ya. Izinkan saya nanti sharing pengalaman yang memang saya jalani seperti itu ya. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama kosongkan gelas ya. Kita diskusi bareng aja kayak gitu. Oke, kita ada waktu 3 jam sampai jam 11.30 dan ada beberapa worksheet yang nanti teman-teman juga coba kerjakan kayak gitu. Nah, mungkin sambil saya perkenalkan kampung marketer sebentar, mungkin panitia bisa membagikan datanya nanti sambil diisi ya teman-teman, untuk worksheet yang pertama tentang data teman-teman. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Novi Bayu Darmawan. Sebelumnya yang udah pernah ketemu, cuman kadang saya nggak hafal. Ada yang udah bertemu dengan saya sebelumnya? Kadang mukanya kadang lupa, jadi mbok dikira apa, mbok dikatain sombong atau gimana gitu. Kadang kan lupa nama sama mukanya gitu. Jadi mohon maaf. Nama saya Novi Bayu Darmawan ya. Teman-teman bisa panggil saya Mas Bayu, boleh. Saya aslinya dari Purbalingga, Jawa Tengah ya. Ini mungkin kebanyakan Surabaya ya. Surabaya sama Malang. Yang Surabaya sama Malang tunjuk tangan dong. Oke ya. Masih didominasi orang-orang sini ya, kayak gitu. Ada yang dari luar Jawa Timur? Ada yang di luar Jawa Timur? Oh, enggak ada. Oh ya, berarti orang lokal semua ya. Orang lokal semua, Jawa Timuran semua. Oke. Nah, dulu awalnya saya masih di PNS 3 tahun yang lalu, tepatnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi di situ itu kerjaannya manage SDM dari Kementerian Keuangan kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu tentang manajerial dan divisi-divisi yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan itu saya juga aplikasikan ke dunia sekarang kayak gitu. Karena dulunya di sana teman-teman sekalian, kita memang tiap hari itu merancang ataupun menyusun kurikulum diklat kayak gitu, dan ibaratnya menyusun diklat dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ketika orang-orang yang ngantor di Kementerian Keuangan, contohnya orang-orang pajak dan seterusnya, itu kita yang nyusun kurikulum diklatnya gitu. Contoh misalkan ketika anak baru yang ngantor, itu nggak langsung ngantor, tapi apa? Didiklatkan dulu, diklat dasar. Kemudian pejabat yang mau promosi dari eselon 3 katakanlah gitu ke eselon 2 itu ada diklatnya juga. Dan itulah kami yang menyusun itu semua ya. Tapi dulu saya bukan apa-apa, saya dulu cuma staff, tukang input kayak gitu. Cuman saya sambil belajar gitu, sambil belajar sekeliling, oh ternyata seperti ini. Nah ketika pulang kampung saya terapkan kayak gitu, saya terapkan di kampung marketer kayak gitu ya. Itu sekilas. Nah mungkin yang sering dengar teman-teman itu kampung marketer, tapi kita sekarang di sana menjalankan beberapa, kami menyebutnya social enterprise ya. Enterprise itu sebuah perusahaan, sosial itu kita primary purpose ya, tujuan utamanya adalah meng-create sebuah social impact, menciptakan sebuah impact sosial. Dan kita ada beberapa social enterprise, di sini sudah ada 4. Kampung marketer itu fokus untuk menciptakan social impact, objeknya adalah pemuda desa seperti itu. Kalau Saung Makaryo itu orang-orang tua yang ada di desa. Kalau brand matching itu orang-orang dengan keterbatasan ya.
kayak misalkan difabel, fakir, miskin, duafa dan lain sebagainya seperti itu. Kalau Menggarai Manggar ini baru mau jalan, itu tentang lingkungan kayak gitu. Jadi kegiatan saya di desa sehari-hari itu ya menyenangkan orang kayak gitu. Kerjaan saya menyenangkan orang desa kayak gitu. Itu tugas berat yang memang diamanahkan saya. Ini ada beberapa liputan dan penghargaan dari kami. Aduh, ini nggak jalan. Oke, jadi ini berawal dari problem di desa itu kawan-kawan sekalian, mungkin di desa teman-teman juga hampir sama, betul nggak? Masih banyak pemuda desa yang menganggur dan merantau karena sedikitnya lapangan pekerjaan, terutama di bidang teknologi. Harusnya revolusi industri 4.0 ini bisa menjadikan sebuah peluang. Kenapa? Belajar itu bisa di mana aja, betul nggak? Dan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sekarang perusahaan besar, bahkan tech company ataupun startup, mereka itu kadangkala tidak harus ataupun tidak terlalu memprioritaskan sebuah ijazah dan seterusnya. Tapi mulai ke sini makin bergeser kepada skill-skill yang memang dibutuhkan kayak gitu di perusahaan tersebut ya. Jadi itulah latar belakang ya ataupun problem yang berusaha kami pecahkan di desa. Maka dari itu kami membuat program Kampung Marketer seperti itu ya. Kawan-kawan panitia, barangkali baterainya kayaknya habis pointernya, jadi nggak bisa digerakin ya. Nah ini kegiatan kami, jadi Kampung Marketer itu ya kita berangkat dari program pendidikan ya. Jadi kita ibaratnya nggak, walaupun kita di desa ya, kadang-kadang kan di desa terkenalnya itu gaptek kayak gitu kan, terbelakang dan seterusnya kayak gitu. Tapi kita berusaha menciptakan sebuah kurikulum kayak gitu. Kurikulum pendidikan yang didesain untuk menciptakan output anak-anak muda yang dia berkompeten di bidang teknologi, terutama e-commerce kayak gitu ya. Di e-commerce itu kan SDM ataupun orang-orang yang menghandle flow ya, alur dari sebuah e-commerce ataupun toko online itu kan banyak, ya enggak? Mulai dari yang iklanin, kemudian yang layani calon pembeli, kemudian yang manage sosial media, jawabi komen, jawabi message yang masuk, input data transaksi, ya kan? Dan seterusnya kayak gitu. Ada banyak. Jadi kita anak-anak yang didiklatkan itu kayak gitu kurikulumnya ya. Setelah mereka lulus diklat ya, ada juga onboarding, pematangan dan lain sebagainya. Baru kita berdayakan untuk pebisnis dan UMKM di seluruh Indonesia seperti itu ya. Jadi memang anak-anak itu lulus diklat dulu, baru mulai diberdayakan ataupun kita berkolaborasi dengan pebisnis yang mereka membutuhkan SDM yang berkompeten di bidang e-commerce ini seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah memberdayakan, sekarang update-nya 790-an, hampir 800 SDM pemuda desa kayak gitu. Dengan jumlah pusat pemberdayaan sekarang kurang lebih ada 20 pusat pemberdayaan ataupun kantor. Sekarang kita udah update-nya itu 1,3 miliar lebih yang kita bagiin per bulan ke anak-anak muda desa yang ada di sana ya. Dan kita enggak seperti komersial enterprise ya, yang mana kadang mereka menahan orang-orang yang terbaik ya. Tapi kita melepas orang-orang yang terbaik. Jadi kita udah ada puluhan alumni yang sekarang mereka mandiri dengan kompetensi yang mereka sudah dapatkan. Mereka berbisnis di desa dan tentunya di bidang teknologi kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman main ke sana ya, pemandangannya seperti itu ya. Di desa itu sudah mulai ramai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kayak gitu ya. Dari berbagai sumber ya, terkadang saya bertemu, belajar, mendengarkan, berdiskusi dan seterusnya. Saya mengerucutkan beberapa poin yang poin-poin itu yang ada di sistem perusahaan besar itu dapat kita aplikasikan walaupun kita baru mulai gitu. Misalkan baru 1 orang, 2 orang, itu kita sudah harus